Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Rejosari dan yang saya hormati ibu-ibu guru. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan diwakili oleh Ibu Sido Rahayu. Monggo kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Setidaknya kita bisa belajar banyak kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya banyak peserta atau banyak yang belum mengikuti segera untuk mendaftarkan diri. Saya rasa itu mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Sido Rahayu. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Siti Nurul Komar. Kepada Ibu Siti Nurul Komar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Rejosari, yang saya hormati Bapak dan Ibu SDN 1 Rejosari, dan juga Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Pada siang hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya perkenalkan terlebih dahulu, fasilitator saya Bapak Justinus Budi Setianta, dan yang di tengah itu adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Yang ketiga itu Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Armi Setiadana. Yang akan dibahas pertama di sini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal ya profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi,
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang tiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan dulu. Bapak Ibu lakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan penuh penghayatan. Jangan bayangkan selama beberapa detik. Bayangkan di kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Dan teman Anda menggoda Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya Anda membuka kepala tangan Anda? Atau apa alasannya jika Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau menyatakan atau menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu akan membuka tangan atau tidak? Silakan, bisa maju ke depan. Yuk, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu mau membuka tangannya atau tetap menutup? Apa alasannya? Silakan disampaikan di depan. Ya boleh, silakan Ibu Hurin. Terima kasih atas waktunya. Saya memilih untuk tetap mengepal tangan saya karena saya mempunyai prinsip sendiri, yaitu tujuan sendiri. Jadi apapun ataupun ada godaan dari luar yang ingin misalkan ada gangguan ataupun pengaruh dari luar, saya akan tetap pada pendirian saya. Selama itu sesekali juga saya pengen membuka ketika ada yang mempengaruhi itu sesuai dengan prinsip saya. Itu kiranya. Terus sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang bisa memegang kendali atau kontrol adalah diri saya sendiri. Karena kuat pada pendirian saya bahwa tujuan saya, prinsip saya itu benar harus terwujud dengan keyakinan saya sendiri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Disampaikan terima kasih oleh dari Bu Hurin. Jadi benar tadi Bu Hurin menyampaikan bahwa Bu Hurin akan tetap menutup kepala tangannya karena berpegang teguh pada prinsipnya. Tetapi suatu saat akan membuka kepala tangan itu jika ada yang menggoda atau mempengaruhi yang sesuai dengan prinsipnya, sehingga kepala tangan itu juga bisa dibuka. Siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Benar yang disampaikan oleh Bu Hurin bahwa kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, pribadi buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pada profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu juga nilai kebajikan ada dalam Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Di dalamnya terdapat nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi di dalam bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang dia butuhkan itu sebenarnya dari misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan rasa kasih sayang dan rasa diterima itu rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
dianggap, memimpin berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kesenangan, yaitu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang keempat, kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan di sini itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Ini biasanya masih sering dilakukan oleh siswa-siswi kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya? Nah, itu motivasi eksternal. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa membangun motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa-siswi kita itu harus bisa memiliki motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Jadi terbangun motivasinya itu dari dalam dirinya. Nah, kalau motivasi eksternal tadi yaitu bisa berupa hukuman. Selama ini hukuman yang sering berlaku adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Sabri tahun 1999, punishment atau hukuman adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ada suatu pendapat dari Alfikon tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya.
Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi bedanya dengan hukuman, kalau hukuman itu secara dadakan atau langsung. Kalau konsekuensi itu sudah dibuat terlebih dahulu dan sudah ada sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini. Tindakan guru menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba dilihat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ya, kita lihat dulu jawabannya. Jadi konsekuensi. Kok bisa konsekuensi? Karena Salahnya sendiri. bukan, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, dan itu pelajaran PJOK, lari, bisa, dan tidak menghukum terlalu berat. Beda dengan yang di atas, yang push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru, dan itu antara kesalahan dengan konsekuensinya itu biasanya sama atau seimbang, seiringan. Misalnya pelajaran PJOK seperti tadi mengelilingi, dan itu tidak terlalu berat hukumannya. Misalnya 20 kali, nah itu yang hukuman terlalu berat. Ya. Bagi ini 2 kali dan sudah ada kesepakatan jadi konsekuensi. Nah, sebelum masuk ke restitusi, Bapak dan Ibu tuliskan peraturan yang ada di kelas atau keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan pada it. Setelah itu Bapak dan Ibu tempelkan pada plano peraturan kelas. Peraturan kelas ya, Bu, bukan peraturan kelas. Iya, peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan kelas. Peraturan kelas. Terserah. Satu boleh atau lebih dari satu juga boleh. Dalam satu post-it, satu
peraturan. Kalau sudah boleh ditempelkan. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kita ubah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas melihat dari nilai-nilai kebajikan yang ada, kita buat bersama-sama dengan siswa. Dari peraturan kelas kita ubah ke keyakinan kelas. Jadi dari kata-kata yang konotasi negatif tadi kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif, yang lebih universal, yang lebih bisa dihafal atau diingat oleh peserta didik. Di sini tidak boleh datang terlambat. Kira-kira yang tepat apa ya? Iya, datang tepat waktu atau hadir tepat waktu boleh. Selanjutnya ada juga dilarang membuat kegaduhan. Dilarang membuat kegaduhan. Kira-kira yang tepat apa ya? Menjaga ketertiban kelas. Nah, ini tadi contoh perubahan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah
Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada identitas gagal. Identitas gagal itu kita masih menggunakan hukuman. Nanti berubah menjadi identitas sukses, yaitu disiplin, berubah menjadi konsekuensi dan dilakukan secara restitusi. Ya, biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman yaitu korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Seperti itu. Hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Lima posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Ya, kita introspeksi diri, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa sering bolos tanpa alasan yang tepat. Nah, ini disuruh lari keliling lapangan sebanyak 7 putaran. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Ya. Di sini ada, padahal sudah sering gurunya menyampaikan kepada si anak, padahal sudah sering ibu ingatkan, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, kata-kata seperti ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ada juga kata atau kalimat yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru, ayo dong, bisa ya kerjasama dengan ibu, bantu ibu ya, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Itu posisi kontrol pemantau. Nah, harusnya kita sebagai pendidik, kita bisa menyampaikan kepada siswa, kamu tahu kan jika kamu sudah melanggar peraturan, dan kamu tahu kan konsekuensi dari aturan yang kamu langgar. Sekarang kamu harus berusaha untuk tidak bolos sekolah lagi ya. Nah, seperti ini adalah posisi kontrol seorang manajer. Posisi kontrol apakah aku? Jujur, ibu merasa kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Iya, betul. Nah, kalau yang ini, posisi kontrol apakah aku? Menurutmu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Kalau yang ini, tolonglah lakukan hal ini demi bu guru ya nak. Teman. Kalau yang ini, maaf saja, ibu tidak akan pernah memberimu keringanan dalam mengerjakan tugas ini. Hukuman, penghukum. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas
kelas, terus dirubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Jadi yang lebih mendasar itu peraturan kelas, itu diubah menjadi keyakinan kelas, itu mempengaruhi lingkungan positif dan akhirnya bisa menjadi budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, melibatkan seluruh warga kelas dalam pembuatannya. Tadi kita sudah praktek membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, itu bisa kita tanyakan, apa kita ungkapkan kepada siswa kita, berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga dengan kalimat seperti ini, kamu berhak merasa begitu. Nah, nanti kita praktekkan untuk segitiga restitusi. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga menggunakan kalimat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada siswa kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bisa juga kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya sudah membuat segitiga restitusi.
kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat dalam semester ini? Sudah beberapa kali, Bu. Menurut kamu itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Akila, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Akila, hari ini kita cari solusinya bersama-sama ya. Ibu yakin Akila sering datang terlambat punya alasan. Apa yang membuat Akila sering terlambat? Karena punya pengalaman buruk. Nah, kalau begitu, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting sekali, Bu. Oke. Nah, jadi disiplin itu menghargai waktu. Disiplin itu dan bisa menghargai waktu itu sangat penting karena bermanfaat untuk kita, melatih diri kita menjadi disiplin, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya menyesal karena telat setiap hari. Iya, Akila, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kedepannya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidak tidur terlalu malam dan menyiapkan pelajaran saat malam-malam. Baik, Akila, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Bu, sudah memberikan solusi ke saya. Terima kasih. Sama-sama ya, Akila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada suatu kasus siswa yang bernama Dira itu marah karena tugas matematikanya selalu dicontoh dengan Ramzi. Nah, jadi si Dira ini tidak bisa mengontrol emosinya sampai dia menggebrak meja. Oke. Mungkin dari Bapak atau Ibu bisa mempraktekkan segitiga restitusinya. Dira, tadi ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya dengan Ramzi. Iya, Bu. Habis saya kesal sekali. Kenapa kesal? Soalnya Ramja selalu mencontek tugas saya. Selain tugas PR juga loh, Bu. Oh begitu. Ya wajar lah jika kamu kesal. Jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melaksanakan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ramza sampai kamu bertengkar? Saya marah-marah. Saya maki-maki dia, Bu, sambil memukul meja. Oh begitu. Ibu yakin kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya bukan? Iya lah, Bu. Saya sudah capek-capek mengerjain tugas. Dia malah enak-enakan tinggal nyontek dan gak mau usaha sedikit pun. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Iya, Bu. Sekarang
coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memukul meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai dan menghormati sesama teman, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar dalam menahan amarah, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dalam menahan rasa marah. Jika ada teman yang menyontek, saya akan mengadukannya ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Wah, tepat sekali tindakan yang kamu ambil, Dira. Tetap semangat ya, Nak. Nah, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Dira, sama-sama. Beri tepuk tangan untuk Bu Sinta dan Novi. Nah, itu tadi adalah skenario dari segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta refleksi dari kegiatan pada siang hari ini. Dan refleksinya dituliskan pada post-it. Tuliskan refleksi dari kegiatan pada siang hari ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu rasakan, dan apa tindakan yang akan dilakukan di hari kemudian atau ke depannya. Tindakan apa yang akan Ibu lakukan. Silakan dituliskan pada post-it yang sudah disediakan. Setelah selesai menuliskan, bisa ditempelkan di plano refleksi yang sudah disediakan.
Oke, terima kasih atas refleksinya. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksi secara lisan, monggo. Oke, Sinta dipersilakan. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Refleksi yang akan saya lakukan setelah saya mengikuti kegiatan ini adalah sebagai guru saya akan merubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi supaya siswa merasa tidak mendapatkan hukuman, tetapi siswa kan merasa menjadi sahabat, menjadi teman bagi guru. Demikian Bu Nurul. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada lagi? Sudah? Mungkin ada yang mau menyampaikan perasaannya dari apa yang sudah didapatkan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Setelah mendapatkan ilmu dari materi hari ini, saya merasa senang dan tertantang untuk melaksanakan apa-apa yang yang harus guru lakukan, utamanya saya sendiri, yaitu bahwa kita kepada anak itu harus menanamkan suatu budaya yang positif dengan disiplin positif. Nah, hal yang menarik dari sini tadi yaitu bahwa sebuah masalah itu bisa kita selesaikan sebagai posisi kontrol kita adalah guru sebagai manajer, yang mana masalah itu kita lakukan dengan langkah restitusi, segitiga restitusi, sehingga anak itu tidak merasa dihukum atau dia untuk memulihkan kembali dirinya dengan untuk menemukan
pemaparan diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan ke depannya disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Siti Nurul Komar. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup yang diakhiri dengan doa. Monggo Ibu silakan untuk memimpin doa. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda syai'in, anda na'amin, anda jawabin, amin, wa sindah. Ya Rabbana lakal hamdu lima yang dan wa juga wa ini sufari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tanjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tamlilana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa fi tamimin khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya. Semoga apa yang telah kita dapatkan semua tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Kami akhiri acara ini.